kalau harus minum obat, ya minumlah obat itu. Kan nggak minum obat, selesailah kita. Oh, ternyata dia ada 6 series ya. Lebih private, memang ini khusus untuk pelari. Saya kebetulan baru ikut 5 WMM kan. Kalau dari 5 WMM itu pernah saya diskusi dengan teman-teman. Kalau pengen ngulang yang mana sih gitu kan. Kan London belum pernah nih, jadi saya nggak bisa bilang London seperti apa. Tapi dari 5 ini, saya paling suka New York City Marathon. New York City Marathon. Saya ikut di 2021. Saat itu pandemik dan pesertanya dikurangi, jadi hanya sekitar 30 ribuan yang biasanya 55 ribuan. Seru sekali, saya paling suka kalau harus ulang atau pengen ngulang, saya pengen ngulang yang ini. New York City Marathon tuh sangat spesial ya, dimana kotanya juga kita nggak lari aja tempting sekali kan untuk pergi ke sana. Begitu lari lebih spesial lagi karena kita lari satu city itu semuanya kita bisa melihat dengan sambil berlari dan area-area tertentu yang sebenarnya tidak bisa dilewati kalau selama maraton itu kita bisa menggunakan kaki kita sambil melihat view dan cheeringnya itu juara banget sih. Tapi race apa sih gitu yang paling diimpikan sama pelari lah, pelari profesional ataupun non profesional gitu kan. Ternyata ada race WMM ini yang which is ternyata bagus sekali dan cara dapatnya juga ada limitnya, pakai ballots gitu. Terus semua pelari dari dunia tuh pengen ikut. Berlin ini saya dapat dari lottery. Jadi latihan pertama karena juga teman-teman bilang coba Berlin. Kebetulan waktunya juga paling dekat waktu itu untuk daftar Berlin. Dan saya dapat, jadi saya lari di sini. Enak, cuacanya paling nyaman. Terus tempat elevationnya juga rata, nggak terlalu banyak incline, decline. Jadi for a starter ini tempat yang bagus sih buat WMM. Oh ternyata dia ada 6 series ya gitu. Terus kalau 6 series ini dikumpulin ternyata dapat 6-star finisher medal yang hanya beberapa orang di dunia yang punya dan apalagi di Indonesia gitu. Dan gak gampang kan sebenarnya dapetinnya. Itu give me a challenge sih. Oh kenapa aku nggak coba ya gitu, fokus ke yang WMM ini. Dan ternyata kalau kita ikut WMM itu kan memang spesial sekali race-nya, beda sekali, lebih profesional, lebih rapi, terus lebih private. Memang ini khusus untuk pelari dan di kota-kota yang memang menarik. Kita nggak lari aja pengen pergi ke sana gitu. Latihan yang saya latihan selama mungkin dari awal Februari ini, satu memang saya tujukan untuk persiapan saya ke Berlin karena kita ada batas waktu cut off time tertentu yang harus kita penuhi dan sebagainya, sehingga saya harus mencari baik endurance saya, pace saya dan sebagainya. Tetapi di luar itu adalah bahwa saya sebagai seorang diabetes, saya justru ngerasa kebugaran tubuh yang sangat-sangat berbeda. Saya ambil contohnya sebelum saya memulai training ini, gula HbA1c saya atau gula rata-rata 3 bulan terakhir saya sekitar di atas 8. Tetapi saya baru minggu lalu saya tes gula darah saya udah di 7,1 dan itu adalah terbaik selama saya 8-9 tahun terakhir mengidap diabetes ini. Hari ini memang strengthening yang memang harus. Kalau enggak ya kalau kita maraton nanti ya jompo kita nanti jadinya.
Yang paling penting adalah mindset bahwa terkena diabetes bukanlah hukuman mati. Diabetes itu bisa terkendali kok gitu loh. Kalau harus minum obat, ya minumlah obat itu. Karena nggak minum obat, selesailah kita. Karena obat itu bukan mengendalikan kadar insulin dalam tubuh kita, mengendalikan kadar gula dalam tubuh kita. Kedua, mulailah pola hidup sehat. Olahraga itu sehat itu kan belum tentu harus berlari, harus maraton. Bisa jalan kaki saja setiap pagi. Mas Sofan tuh sangat semangat sekali ya untuk olahraga ikut maraton ini. Dan memang dia untuk persiapannya juga nggak cuma ikut maraton gitu, nggak. Dia ikut fun run awalnya, terus ikut komunitas teman-temannya, sepeda, lari, terus kemudian berenang, seperti itu. Yang jelas sih olahraga, pasti olahraga. Kemudian batasan makannya juga perlu gitu kan, nggak makan yang porsi besar, dan ada bilang kan porsi harus sedikit tapi sering itu juga, dan dilihat dari kalori makannya juga ya, itu penting sekali sih gitu kesehariannya. Jadi memang nggak butuh, maksudnya gini, butuh waktu yang agak sedikit lama untuk bisa ngatur kadar gulanya bisa turun ya, vitamin, apalagi dia kan diabetes ya, ada diabetes. Dipastikan selalu ada obat yang tersedia dan rutin ya, gitu, sesuai dengan jadwalnya dia minum obat diabetes dan vitamin sih. Ikut 10K beberapa bulan, baru saya coba half marathon, dan iseng-iseng sama teman-teman kita nyobain triathlon. Nah, sejak mulai itu mulai agak sedikit lebih serius, lebih rajin, baik triathlon maupun lari. Nah, baru setahun setengah selama pandemi, waktu itu memang ada acara renang open water yang cukup jauh. Saya fokus di renang dulu sama sepeda karena sempat agak bosen ya lari itu. Terus akhirnya pertengahan tahun ini saya selesai renang laut 2 kilo. Terus baru saya sekalian persiapan untuk maraton Berlin ini. Menuju New York tuh aku cedera plantar. Kalau jarak waktu tidak sesuai dengan waktunya, itu diciduk, tidak boleh lanjut maraton. Berlin 2017, Chicago 2018, sama New York 2019 sebelum pandemi itu. Terakhir sebelum pandemi aku New York Marathon. Buat aku New York Marathon karena 2 bulan sebelum menuju New York tuh aku cedera plantar. 2019 New York Marathon tuh aku lagi cedera plantar. Nah sekarang nih masuk peak week kan larinya udah mulai banyak ya, jadi aku tuh kerasa lagi nih. Makanya nih hari ini dari hari Sabtu kemarin long run udah mulai kerasa nggak enak, terus 32 kilo kemarin nih, jadi plantarnya tuh lagi sakit nih. Cedera-cedera ya gitu, jadi harus sama dibarengin sama fisioterapi juga ya. Jadi memang kalau udah pernah cedera dulunya dari riwayat cedera gitu, kalau kita masuk ke program yang intens lagi tuh biasanya cedera yang lama tuh suka kambuh lagi gitu. Aku maksa-maksa gitu ya, jadi udah kakinya sakit tetap maksa latihan gitu, jadi nggak sembuh-sembuh. Dan akhirnya aku sebelum berangkat dikasih tahu sama dokter ortopedi aku, ya kamu kalau maksa nanti bakal tambah parah katanya. Ya udah, waktu itu
di terapi gitu, tapi aku udah beli tiket, udah siap semua, tiket, hotel. Ya udah, suami aku bilang nggak apa-apa, coba aja gitu kan. Kamu udah terapi, pokoknya udah lariin aja deh. Kalau misalnya sampai nggak kuat, nanti jalan aja. Udah nggak apa-apa, pokoknya kita pergi. Nah, aku di situ ya itu. Jadi udah kesel juga sih kalau misalnya udah siap segala, perginya jauh pula ya ke New York. Kalau misalnya aku sakit ya jalan aja. Aku udah nekat aja waktu itu karena memang kakinya sakit. Tapi puji Tuhan bisa finish, cuman ya waktunya nggak bagus. Ya itu aja sih yang paling terberat itu ketika udah preparation terus mengalami cedera dan harus ya gimana, kita nggak bisa sesuai target ya soalnya lagi cedera gitu. Oh, saya mah seru terus deh kalau menurut saya. Karena saya nggak terlalu expect ya orangnya terhadap hal-hal gitu, jadi buta nih. Jadi walaupun diceritain orang kita buta. Kalau di Berlin itu ya yang saya seneng karena dia pertama kali, jadi euforia, dia happy nih. Setiap panjang jalan foto-foto. Saya lupa kalau itu harus maraton, waktunya juga ada kan. Tapi untuk tetap under COT. Cuman fotonya jadi banyak dan setiap kali ketemu orang, hai foto-foto. Jadi teman-teman, kamu nih lagi maraton loh, bukan lagi jogging happy-happy. Itu yang di Berlin. Tapi seneng. Walaupun setelahnya sempat agak yang jauh banget ya. Nah, pada saat itu kita ada pembukaan maraton lagi. Waktu itu maraton Chicago ya. Aku nggak dapet. Dari geng yang rame-rame ini aku nggak dapet sendiri. Mereka berangkatlah berlima. Wah, aku nangis dong. Terus ada juga setelah itu ada Tokyo Marathon. Saya dapet sendiri, mereka nggak dapet. Jadi saya berangkatlah sendiri sama teman saya yang ngojok-ngojokin ini. Itu di situ tuh Tokyo Marathon itu buat saya salah satu maraton yang saya suka. Jadi pada tahun 2018 saya Tokyo Marathon sendirian, ditemenin suami saya. Ini saya latihannya sudah mulai serius karena saya tahu banget ini susah setiap 5 kilo. Kalau jarak waktu tidak sesuai dengan waktunya itu diciduk alias di DNF suruh mundur. Jadi tidak boleh lanjut maraton. Dan di kilometer 37 itu tiba-tiba hujan gerimis. Saya kan tipe orang yang tidak tahan dingin. Jadi dari awal sampai akhir saya tuh pakai jaket hujan. Jadi ya nggak bagus lah kalau di foto pakai jaket hujan. Tapi buat saya itu nyaman, pakai sarung tangan, terus pakai penutup kuping, terus kalau dingin pakai yang tutupan itu, pokoknya kayak ninja gitu loh Mas kalau pas giliran lari. Tapi saya pikir daripada saya drop, mendingan saya pakai outfit yang berantakan itu sampai finish. Itu saya di Tokyo kayak gitu. Seneng banget karena bisa berhasil, nggak nyangka. Cuacanya dinginnya luar biasa. Saya ditemenin suami saya, di mana suami saya di akhir-akhir kilometer baterai handphonenya habis, kita nggak ketemu. Saya sampai nunggu di situ cukup lama. Saya telepon-telepon sama teman saya, di mana ya, kok kamu nggak ada? Enggak, aku udah sampai hotel, udah kamu ke hotel aja. Saya telepon suami saya, nggak ada, udah kita kembali ke hotel. Nggak lama kemudian suami saya datang, bukan nanya, kamu baik-baik aja? Enggak, dia nanya, kamu dapat kan medalinya? Kamu finish kan? Dia khawatir, soalnya dia tahu Tokyo itu susah sekali. Dua tahun nggak latihan, terus kayaknya berat badan juga udah naik lagi gitu kan. Wah, ini harus latihan lagi gitu kan. Pernah lari dengan yang copot gitu. Aduh, pokoknya macam-macam deh.
Pertama kali 2018 di New York. Saya kan lari tadi 10K aja 2016. HM-nya juga di Bali 2017. Dan itu nggak gampang loh. Yang first timer saya itu pasti ada kram. 10 kilonya itu separohnya jalan. Pas yang HM-nya 2017 itu kayak cuman sampai 14-15, selebihnya jalan gitu kan. Karena memang masih terus menyesuaikan ya, karena belum terbiasa kan. Nggak yakin ya 42 pertama kali kan. Ini malu nih kalau ada faktor ini juga malu nih kalau sampai udah jauh-jauh terbang ke sana terus kita kenal istilahnya DNF, do not finish kan. Wah jangan sampai DNF nih, udah jauh-jauh terbang terus udah orang-orang pada tahu saya ikut lari New York terus nggak finish kan agak-agak beban ya. Tapi akhirnya alhamdulillah finish. Begitu finish jadi waduh pengen nyoba yang lain nih gitu loh selalu kan. Nah terus nextnya apa yang paling dekat waktu itu habis New York ke Tokyo, langsung daftar Tokyo. Ya ini medali untuk World Marathon Majors yang udah saya udah menjadi finisher di sana, udah 4 yang masih mau mengejar 2 lagi, tempatnya udah ready. Cuma ya hopefully doa support dari semuanya bisa melengkapi 6-6-nya. Ini yang pertama Virgin Marathon di New York 2018. Berapa bulan kemudian saya partisipasi juga di Tokyo. Kemudian di tahun yang sama 2019 saya ikut Chicago Marathon. Kemudian off 2 tahun karena pandemi, nggak ada race. Di awal 2022 di bulan April saya alhamdulillah bisa partisipasi di Boston Marathon. 2020 sebenarnya saya udah terdaftar nih Berlin sama London, cuman pandemi kan, nggak bisa ada pelari dari luar negara yang datang, hanya elite runners kalau nggak salah waktu itu, atau yang tinggal di sana gitu loh, di Berlin sama London. Jadi kalau kita yang pendatang dari Indonesia tuh nggak dibuka. Jadi 2020 nggak jadi, 2021 nggak jadi, kemudian ya udah di divert kan, bisa di divert itu slot kita sampai yang tahun ini nih, yang bulan ini sama bulan depan untuk Berlin sama London. Nah sambil menunggu ternyata Boston buka kan awal tahun. Yang tahun ini udah dibuka lagi untuk tahun lalu sebenarnya udah, cuma tahun lalu saya nggak berpikir untuk mulai lari ya, habis pandemik 2 tahun nggak latihan, terus kayaknya berat badan juga udah naik lagi gitu kan, wah ini harus latihan lagi gitu kan. Ngelihat teman-teman ada, ini pengaruh lingkungan juga sih, begitu mereka selesai Boston, ada yang selesai Six Star tahun lalu, nah saya wah Berlin sama London ini masih bulan ini kan September, di awal tahun yang saya belum ada Boston nih, nyoba nggak ya gitu loh. Tapi kan akhirnya nanya-nanya sama yang tahun lalu ikut Boston gimana prosedurnya, akhirnya saya bisa partisipasi di Boston juga kemarin. Ya, jadi saya tuh waktu, kebetulan sih alhamdulillah kan saya mulai dari 2002, berarti dari umur 20-an ya saya mulai lari gitu, walaupun bukan yang seperti sekarang gitu. Tapi pertama kali saya maraton, full maraton, 42,195 km tuh usia saya 40 tahun, 40. Saya ikut Tokyo Marathon gitu, nah itu juga dengan minim latihan, minim pengetahuan gitu ya, sampai akhirnya oleh-olehnya itu ya saya cedera gitu, tapi finish gitu. Nah itu emang runners tuh harus kepala batu gitu ya, harus pokoknya you just have to finish what you started gitu. Nah itu mentalnya harus juga punya gitu. Kalau menurut saya
Alia itu adik saya langsung ya gitu. Jadi memang seumur hidupnya tuh dia paling dekat sama aku gitu. Karena benar-benar yang ini. Jadi kalau aku lihat dia dari kecil sampai sekarang, satu yang aku bisa bilang, dia itu kalau sudah ada maunya melakukan sesuatu, dia itu pasti akan konsisten mengejar apa yang dia mau. Kalau dari kecil olahraga sih dia enggak gitu ya. Karena dulu yang olahraga tuh aku nemenin adikku yang kecil, adik kita kecil laki-laki. Jadi kita taekwondo karena suruh nemenin itu, tapi dia belum. Tapi begitu dia mulai aktif di dunia entertainment itu kan butuh tenaga yang kuat ya. Nah dia itu udah mulai rajin kayak yoga, pilates. Terus dia lama tuh, udah ikut pilates tuh dia udah lama tuh. Nah kalau lari dia mulai itu duluan dari aku. Aku tuh ikut lari karena diajak dia gitu. Itu tahun 2010 apa kalau nggak salah ya. Jadi kalau sebenarnya sih latihan tuh kalau untuk full marathon tuh at least 4 bulan sebelum ya. Itu udah mulai latihan, itu minimal banget gitu. Cuma saya tuh kayaknya untuk London ini dari bulan November tahun lalu tuh udah mulai latihan lah gitu ya. Udah mulai latihan dalam arti tuh latihan yang ada programnya gitu. Tapi walaupun juga lebih banyak easy run gitu. Jadi saya tuh biasa latihan seminggu 3 kali ya, seminggu 3 kali. Jadi yang larinya aja ya, kardionya, terus ada strength training juga tiap hari Sabtu. Sama saya ada pilates juga 2 kali seminggu. Karena kalau pilates tuh emang udah lama juga sih saya menekuni olahraga ini ya, jadi memang udah rutinitas gitu. Nah di hari Minggu tuh biasanya long run. Cuma begitu udah agak mendekat ke waktu race tuh kayaknya 2 months before ya, itu mulai ditambah lagi. Jadi larinya tuh seminggu 4 kali. Karena kan kita harus ada mileage, lari itu seminggu minimal 40 kilo gitu. Jadi ya itu yang harus dipenuhi sih sebenarnya. Pokoknya karena saya udah pernah ya lari dalam keadaan cedera waktu di Tokyo, itu saya lari di kilometer 7, mulai kilometer 7 tuh dengan ligamen saya yang robek ternyata ya, jadi sakitnya tuh luar biasa sampai ke finish. Saya juga pernah lari dengan kuku yang copot gitu, aduh pokoknya macam-macam deh cederanya gitu. Nah jadi setiap race saya cuma berharap nomor 1 bisa lari tanpa cedera gitu aja. Dalam maraton itu penting banget, jadi semuanya harus terprogram ya. Bagi saya pengen terus bisa berlari sih selama saya masih hidup. Begitu kami sepakat untuk menikah, untuk penyesuaiannya nggak terlalu susah, Mas. Mama dapat nggak? Hah, Mama dapat. Terus Mama berangkat sendiri. Iya. Saya tahu ada orang-orang yang bisa lari maraton tiap minggu sekali ya. Tapi kan mereka atlet beneran, kalau saya kan bukan.